Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik. Ini bahasa birokrat, susah ngertinya kan? Saya aja nggak ngerti. Kalau gue aja susah ngertinya, apalagi orang. Tapi pada saat gini, yang udah tax amnesty ya udah, di amnesti nggak akan digali-gali lagi. Yang sudah daftarkan itu ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi. Untuk menghilangkan kesimpang siuran itu, pajak hanya eksekutor. Saya yang melakukan kebijakan dan mengambil kebijakan. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak itu ya Pak ya. Selain itu tidak akan dikejar lagi. Kan kalau itu kan seperti jebakan. Anda masuk tamasih declare, habis itu kita kejar mana yang kurang mana yang ini. Kalau gitu kredibilitas pemerintah akan hilang karena ke depan kebijakan serupa pasti nggak akan jalan. Dan kita seperti berburu di kebun binatang, kita akan perluas tax base, bukan itu caranya meningkatkan pendapatan pajak. Tadi Bapak katakan bahwa Kemenq tidak akan melakukan tindak lanjut terhadap aset yang belum diungkap karena itu sudah berlalu, tapi akan melakukan tindak lanjut terhadap komitmen. Memangnya komitmennya itu apa saja ya Pak yang menurut asesmen Kemenq belum dipenuhi oleh para peserta PPS? Apa saja bentuk komitmennya dan apakah tindak lanjut terhadap komitmen tersebut dapat menambah hasil repatriasi dari program PPS atau seperti apa? Jadi objektifnya apa sih Pak sebetulnya tujuannya? Waktu saya di Dirjen Pajak hanya gitu, tanya di Dirjen Pajak gitu, nggak ini cuman komitmen yang dijanjikan yang kita kejar gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih sudah clear kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah. Kecuali misalnya dia janji tax amnesty nanti bulan depan saya bayar 100 miliar misalnya. Itu belum bayar, ya itu dikejar. Yang lain mestinya enggak. Ya, clear ya. Jadi kalau enggak ada gunanya tax amnesty. Tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan loh sama orang pajak. Kenapa? Nanti ada pemeriksaan betul enggak ininya itu, betulnya itu, sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh kejaksaan kan sampai sekarang. Ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan. Jadi ke depan mungkin kita nggak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul. Kita nggak akan ada amnesty lagi. Pak, kemarin kan DJP bilang ada sekitar 30.000 wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya di program PPS dengan sesuai ya Pak. Nah itu nanti tindak lanjut dari Kemenq seperti apa Pak ya agar wajib pajak itu bisa berkomitmen sesuai dengan program PPS Pak? Ini yang belum ikut tax amnesty kan? Iya Pak. Jadi ada 2.424 wajib pajak yang gagal repatriasi, terus ada yang 35.000 wajib pajak yang belum mengungkapin hartanya Pak. Kurang ungkap maksudnya. Dia ikut tax amnesty? Iya Pak. Yang kedua. Nanti kita dalami lebih lanjut ya. Saya nggak bisa jawab sekarang. Kalau untuk saya sih begitu tax amnesty sudah selesai. Yang saya dikejar adalah yang belum ikut, yang belum mengungkapkan dengan sesungguhnya. Itu yang akan kita kejar. Jadi kalau misalnya saya rugi, ada sebagian yang ikut tax amnesty, tapi mungkin ada kelewat beberapa aset, yaitu resiko pemerintah ketika melakukan tax amnesty itu. Harusnya pada waktu eksekusi diperiksa semuanya. Gitu. Jadi itu resiko yang harus ditanggung pemerintah. Kita nggak akan kejar lagi. Yang kita kejar adalah yang belum ikut amnesty dan pendaftarannya, pelaporannya belum benar itu. Jadi kalau ada kebijakan itu nggak akan semuanya bisa sempurna. Kalau ada kesalahan jangan disalahin yang ikut. Harusnya pada waktu eksekusi itu kita berusaha dengan betul. Setelah selesai ya sudah. Kecuali ada komitmen atau janji-janji
yang akan dipenuhin, yang belum dijalankan. Kita akan kejar itunya, tapi nggak akan diubek-ubek seperti yang dilakukan banyak orang itu. Jadi kita tidak akan berburu di kebun binatang. Terkait teks amnesti jilid 2 ini kan kalau kita lihat regulasinya kan memang DJP punya hak untuk mengklarifikasi, memeriksa dan sebagainya. Kalau dalam artian ada yang kurang bayar ataupun yang kurang direpatriasi gitu Pak. Nah ini kalau stance Bapak demikian, apakah kewenangannya mau dikurangin atau Bapak mau awasin penggunaan kewenangan itu Pak? Karena Saya akan minta dia lapor ke saya seperti apa ininya, dan kalau nggak penting-penting amat, nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji seperti saya bilang tadi, mau bayar sekian, belum dibayar, ya itu dikejar. Tapi periksa-periksa lagi nggak usah, karena sudah selesai ketika mereka melakukan itu dan kita menerimanya. Selesai. berarti mungkin kegiatan pemeriksaannya lebih difokuskan ke yang nggak terkait PPS saja gitu Pak, yang mungkin kayak baja, CPO dan yang kemarin-kemarin Bapak cek gitu. Business as usual, kalau dia mau hasil bayar pajak ya bayar. Kalau bisa untung tahun nih ya bayar, tapi bukan ngejar yang zaman dulu yang belum diungkap. Karena mungkin juga waktunya nggak cukup, mungkin juga kelewat dan lain-lain. Jadi saya tidak mau menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha di Indonesia. Dan ke depan kalau ada langkah-langkah seperti itu lagi, saya yang mengumumkan, bukan Dirjen Pajak. Pak, tadi Bapak juga sempat cerita soal teks amnesti ini kan mungkin penyakit gitu Pak. Nah ini berarti ke depan untuk dalam jangka waktu 5 tahun ataupun sepanjang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, apakah mungkin tidak ada teks amnesti gitu Pak? Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan teks amnesti. Itu ya selama, kalau dia melakukan berarti gue dipecat. Tapi nggak apa. Kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus, sehingga saya ngelihat orang kasihan tuh orang-orang itu. Daripada gitu ya udah jalankan aja prosedur pajak yang betul. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, nggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu berapa lah, sampai akhir tahun. Kalau masuk ketahuan kita sikat. Jadi yang punya modal luar cepat-cepat masuk ke sini, kalau nggak bisa masuk. Jadi kita bukan tentang amnesti, kita kasih begitu, kasih waktu lah sampai 6 bulan ke depan. Setelah itu kalau masuk kita periksa betul. Jadi Anda punya uang di luar pun nggak akan bisa pakai bisnis di sini lagi.